Karena itu sangat merugi kalau seorang masuk di dalam aktivitas bisnis dan ternyata dia dapat minus di situ, tidak dapat apa-apa. Harusnya dengan muamalahnya, dengan bisnisnya, dia itu mendapatkan nilai-nilai yang besar, hal-hal yang berharga. Nah, inilah pentingnya kenapa seseorang itu perlu untuk berilmu sebelum berbisnis. Karena ilmu itu membangun dari kehidupan. Ilmu itu akan membuat kita jelas segala perkara. Dan saya akan terangkan ya beberapa sudut kenapa penting ilmu sebelum berbisnis, yang merupakan tema pembahasan inti kita. Iya. Jadi ilmu ini itu luar biasa ya, dari kebaikan dan manfaatnya. Di antara manfaat besarnya, ilmu itu mempertajam akal seseorang. Mempertajam akal seseorang. Ya, karena itu dari dahulu itu disebutkan oleh Al-Jahid di sebagian buku beliau memperkenalkan tentang usaha-usaha manusia. Kata beliau ada ungkapan ma min syai'in kathur illa rakhas wa ma khalal aqlu atau ma khalal aqla fa innahu kullama kathur ghala. Kata beliau, tidak ada sesuatu pun kalau dia banyak sesuatu ini pasti harganya menjadi murah. Itu kan kaidah dagang ya. Jadi barang itu, produk semakin banyak dia di pasaran, pasti harganya semakin apa? Semakin murah. Dan itu yang kita tahu ya, khususnya kalau di musim-musim ya, kayak musim buah. Kalau antum mau makan durian, kapan dapat durian murah? Ya di musim durian. Kalau cari durian di selain musimnya, dapatnya pasti mahal. Jadi itu kaidah bisnis memang dalam kehidupan. Semua yang namanya barang, apa saja, kalau dia banyak, harganya akan menjadi apa? Jadi murah. Kecuali satu, akal. Kalau akalnya banyak, dia semakin berharga. Semakin bernilai. Cuman tuh lihat, orang-orang yang profesional, semakin tinggi kemampuannya di bidangnya, ia semakin dicari oleh orang-orang. Ya. Jadi sama begitu, seorang pebisnis, dia tekuni bisnis biasa, ada bisnis yang mungkin tidak perlu banyak ilmu di situ. Ada bisnis yang mungkin cuma perlu otot saja, tidak perlu otak. Ya, cuma masuk ke hutan, kumpul kayu bakar, keluar dia jual, kan begitu. Itu pun sebenarnya kalau dibilang otot murni nggak juga ya, sebab masuk hutan itu kan perlu ilmu juga kan. Dia kalau nggak tahu hutan gimana caranya, bisa ditelan ular nanti. Atau dia lewati air, rawa banyak buayanya, dia nggak tahu bahwa kalau rawa begini modelnya, ini hati-hati. Ini banyak buaya. Jelas ya? Ya maksudnya ada mungkin sebagian bisnis itu otot yang lebih banyak daripada otak, kan begitu. Tapi itu pun kalau dia punya keahlian, skill yang bagus, ilmu di bidangnya, maka pasti itu akan meninggikan derajatnya, meningkatkan kualitasnya, membedakannya dari yang lainnya. Iya. Jadi itu sudut yang pertama. Kenapa penting seseorang itu berilmu sebelum berbisnis. Dia perlu berilmu sebelum berbisnis. Kemudian yang kedua, ini saya bahas dari sudut syariatnya. Iya. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
di dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Iya. Beliau berbicara tentang masalah jual beli, masalah nikah dan semisal dengannya. Kemudian Imam Nawawi berkata, asal dari jual beli, kita fokuskan di jual beli ya. Asal pada jual beli itu dan bab yang semisal dengannya, asalnya adalah tidak wajib. Mempelajarinya asalnya apa? Tidak wajib. Tapi kata Imamul Haramain dan Imam Al-Ghazali dan selain dari keduanya, yata'ayyanu ala man aradahu ta'allumu kaifiyatihi wa syartihi. Ya, kalau bahasanya Imamul Haramain dan Al-Ghazali, wajib atas siapa yang ingin jual beli, berbisnis, wajib dia mempelajari bagaimana cara berbisnis itu dan bagaimana syaratnya, ketentuannya. Ini bahasanya wajib ya, fardu ain. Bahasa Imamul Haramain dan Al-Ghazali. Kemudian kata Imam Nawawi, wakila la yuqal yata'ayyam. La yuqal yata'ayyan. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Bal yuqal yahrumul ikdamu alaihi illa ba'da ma'rifati syartihi. Tapi bahasa yang paling cocoknya dikatakan haram dia masuk ke dalam lingkup jual beli kecuali setelah mengetahui ketentuannya. Kemudian kata Nawawi, wa hadhil ibaratu asah. Bahasa ini, yang kedua ini, itu lebih benar. Iya. Wa ibaratuhuma mahmulatun alaiha. Adapun bahasa Imamul Haramain dan Al-Ghazali, bahasa mereka kedua, itu mungkin maksudnya ke situ. Maksudnya begitu. Jadi ini masalah bahasa ya. Jadi asalnya memang tidak wajib mempelajari. Tapi siapa yang mau masuk di dalam bisnis, haram dia masuk ke dalamnya kalau dia tidak pelajari ketentuannya.